wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini kita bertemu dengan cara seperti ini melalui video karena kita sedang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu di ruangan kelas. Jadi ibu berharap anak-anak ibu sekalian tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan, dan virus corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar di ruangan kelas seperti biasanya. Nah, materi yang akan ibu sampaikan kali ini adalah sambungan materi yang minggu lalu. Kalian sudah belajar tentang perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuknya. Karena kita hanya belajar seperti ini, ibu berharap kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan dan bisa kalian jadikan sebagai ilmu. Karena setelah pembelajaran hari ini dan pertemuan sekali lagi untuk minggu depan, kita akan melakukan ujian ulangan setengah semester. Nah, untuk absensi kalian bisa menulisnya di WA group dan sesuai dengan jam pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kali ini, PK kita yang akan kita bahas atau tujuan pembelajaran kita yaitu memahami bentuk-bentuk faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya tersebut. Nah, sebelum belajar atau sebelum kalian menyaksikan video yang ibu buat ini, ibu berharap kalian menyediakan kertas dan pena untuk mencatat poin-poin terpenting agar kalian lebih memahami apa yang ibu sampaikan. Nah, materi yang sebelumnya itu kan tentang perubahan sosial budaya. Ibu yakin kalian semua sudah paham. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Kalau ada yang mendorong pasti ada yang menghambatkan. Nah, kali ini ibu akan membahasnya satu-satu. Jadi kalian bisa memahaminya agar lebih detail. Untuk lebih memahami, ibu yakin kalian lebih pintar dari ibu untuk mencarinya di Google, internet, ruang guru dan sebagainya, atau kalian bisa membaca buku yang ada di rumah dan perpustakaan terdekat yang kalian punya. Nah, ibu akan menjelaskan tentang faktor pendorong terlebih dahulu. Faktor-faktor apa saja yang membentuk perubahan sosial budaya tersebut? Yang pertama itu faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama yaitu kontak langsung dengan budaya lain. Kontak langsung dengan budaya lain ini maksudnya begini, adanya suatu budaya yang bertemu dengan budaya lain sehingga menghasilkan kebudayaan baru atau asimilasi, akulturasi dan sebagainya, difusi. Nah, disinilah yang sering terjadi kontak dengan budaya lain. Contohnya seperti adanya budaya Minang bertemu dengan budaya Batak. Ketika terjadinya asimilasi dan sebagainya, maka di sana akan terjadi perubahan, baik itu secara kultural, sosial, dan budayanya. Itu bisa disebut akulturasi dan sebagainya, asimilasi seperti yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Nah, dari kontak langsung tersebutlah nanti adanya perubahan. Perubahan yang dimaksud seperti ini, yang dimaksud di sini itu adalah perubahan ke arah yang lebih maju maupun bisa jadi terjadi kemunduran. Yang selanjutnya yaitu kebudayaan masyarakat yang majemuk. Ini penting sekali kita pelajari karena kita sedang berada di Indonesia dengan begitu banyaknya suku, ras, dan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup di antara masyarakat majemuk atau multikultural. Nah, disinilah akan terjadi banyak sekali perubahan yang terjadi. Ketika terjadinya pencampuran budaya-budaya yang ada, maka akan terjadilah perubahan-perubahan sosial budaya. Mereka akan saling berbagi ilmu sehingga kemajuan itu akan terus tercapai. Selanjutnya, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Maksudnya begini, masyarakat yang sudah jenuh dengan kehidupan yang lama dan monoton, mereka akan berpikir untuk maju. Mereka berpikir dan berusaha untuk mengubah sesuatu yang telah lama mereka jalani itu untuk melakukan perubahan yang baru. Di sini ibu mencontohkannya seperti reformasi yang terjadi pada tahun 1997
ketika terjadinya reformasi besar-besaran untuk merombak pemerintahan untuk menghasilkan perubahan yang baru. Mereka menuntut perubahan yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang semakin lama semakin maju. Sistem pendidikan pada zaman dahulu itu, kalian bisa membayangkan sistem yang terlalu terbatas, buku-buku terbatas, buku-buku papan tulis dan sebagainya. Bahkan pada zaman dahulu mereka belajar menggunakan batu tulis. Nah, dengan semakin berkembangnya pendidikan, maka akan semakin majulah pendidikan tersebut. Perubahan demi perubahan akan terjadi. Sekarang sudah mencapai level tingkat yang lebih tinggi, yaitu teknologi, komputer, dan informasi. Nah, selanjutnya sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan kuat untuk maju. Di sini juga penting untuk saling menghargai. Contohnya yang pada zaman dahulu tuh saat penemuan-penemuan oleh para ilmuwan, itu kalau tidak dihargai tentu tidak akan ada kemajuan seperti saat sekarang ini. Adanya keinginan untuk menghargai apa yang dihasilkan oleh orang lain itu juga akan membawa perubahan yang baik terhadap positif individu maupun masyarakat. Nah, selanjutnya senantiasa ada keinginan untuk memperbaiki tingkat kehidupan, artinya tidak mudah menyerah pada kehidupan. Contohnya seperti kehidupan yang biasa-biasa saja dan ada keinginan untuk merubahnya agar menjadi lebih baik. Contoh termasuk ke dalam tingkat kemiskinan. Orang yang sekarang kan banyak tingkat kemiskinan terjadi di Indonesia, maka pasti akan ada keinginan untuk meningkatkan agar kesejahteraan masyarakat itu lebih terpenuhi. Di situ juga terbentuklah perubahan-perubahan sosial budaya tersebut. Yang selanjutnya, sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Perubahan sosial budaya itu juga sangat dipengaruhi oleh sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Masyarakat yang terbuka, pola pikirnya yang terbuka, itu akan lebih mudah memasukkan perubahan-perubahan yang baru, kemajuan-kemajuan yang baru, karena mereka mau menerima apa yang baru yang datang ke desa mereka, sehingga perubahan yang terjadi akan lebih cepat dan lebih baik dibanding masyarakat yang selalu tertutup pola pikirnya. Yang selanjutnya, selalu berorientasi hidup ke masa depan. Memikirkan hidup masa depan juga penting. Jadi untuk perubahan sosial budaya tersebut juga sangat penting dan dipengaruhi oleh pola pikir untuk maju ke depan atau ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yaitu kurangnya hubungan langsung dengan masyarakat lain. Maksudnya di sini adanya masyarakat yang terisolasi dan jauh dari masyarakat lain, sehingga perubahan sosial budaya itu akan sangat terhambat masuk ke daerah tersebut. Contohnya masyarakat yang berada di pedalaman, sehingga tidak ada akses untuk masuknya perubahan-perubahan baru. Mereka akan berada di zona jenuhnya sendiri untuk melakukan adat istiadat mereka sendiri, sehingga tidak ada perubahan yang masuk. Nah, itulah yang menghambat adanya perubahan sosial budaya. Yang kedua, sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional itu kental sekali dengan adat istiadatnya. Mereka tidak suka menerima perubahan yang baru, takut dan sebagainya. Mereka berpedoman, nenek moyang saya dulu tidak seperti ini. Nenek moyang saya dulu tidak diajarkan seperti ini. Kenapa sekarang seperti ini? Kenapa sekarang seperti itu? Mereka takut mengalami perubahan untuk lebih maju. Mereka takut menerima hal-hal yang baru karena menurut mereka itu mistis, takut dan sebagainya, takut melanggar adat-adat dan istiadat dan sebagainya. Yang selanjutnya itu perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Ini juga termasuk pada hal-hal yang seperti tadi. Contohnya masyarakat terisolir yang berada di sebuah pulau atau di sebuah pedalaman yang jauh dari keramaian atau tidak adanya akses untuk masuknya ke dalam, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di sana terhambat. Mereka tidak memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik, sekolah-sekolah yang lebih baik dan guru-guru yang lebih baik. Selanjutnya, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru yang datang. Contohnya seperti yang Ibu jelaskan tadi,
prasangka buruk yang dimaksud di sini contohnya ketika terjadinya adanya perubahan baru yang masuk ke dalam